Kadang luka terdalam bukan datang dari musuh, tapi dari orang yang tersenyum di hadapanmu, lalu menebar dusta di belakangmu. Kamu mulai mencurigai seseorang, tapi belum yakin siapa. Sekarang saatnya membuka tabir, karena lewat 7 kartu tarot ini, kamu akan tahu inisial serta ciri-ciri lengkap, bahkan sampai pola pikir tersembunyinya dari dalang di balik berita hoax tentangmu. Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema ini inisial dan ciri-ciri lengkap dari dalang di balik berita hoax tentangmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam kehidupan ini, tidak semua luka datang dari pertengkaran hebat atau kata-kata kasar yang menghancurkan hati secara langsung. Kadang-kadang, luka yang paling menyakitkan dan perlahan mengikis kepercayaan kita justru muncul dari hal-hal yang tampak sepele, yang seolah-olah tidak berbahaya. Tetapi sebenarnya menyimpan luka yang dalam dan perlahan-lahan merusak fondasi hubungan serta kepercayaan diri kita dari dalam. Senyum yang manis tapi palsu, sapaan yang terasa basa-basi, atau cerita-cerita kecil yang sengaja dipelintir di belakang kita, semuanya menjadi bagian dari permainan halus yang tak kasat mata, yang secara perlahan membangun jarak emosional, mengikis kehangatan yang dulu ada, dan membuat kita mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam suasana sekitarmu. Kamu mulai menyadari bahwa energi yang dulu mengalir dengan lancar, kini terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengendap dan perlahan mengubah suasana hati dan suasana hati orang-orang di sekitarmu. Perasaan itu mulai muncul saat kamu merasa ada yang berbeda. Ada energi yang tidak lagi sejalan dengan apa yang dulu kamu rasakan saat berkumpul dan berbicara dengan mereka yang dulu dekat denganmu. Orang-orang yang sebelumnya menyambutmu dengan kehangatan dan kekuatan, kini tampaknya seperti menarik diri, menutup diri, dan menatapmu dengan jarak yang tidak tampak secara fisik tetapi terasa sangat nyata di dalam hati. Tatapan mereka menjadi dingin, penuh dengan jarak emosional, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan hati mereka dari hatimu. Setiap kali kamu memasuki ruangan, suasana berubah secara diam-diam, seolah mereka sedang mengomongkan sesuatu tentangmu, membahasmu di balik punggungmu tanpa kamu sadari secara langsung. Rasa tidak aman dan kebingungan mulai menyelimuti dirimu, karena kamu merasa tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dan siapa yang menjadi pelakunya. Kamu berusaha tetap berpikir positif, mencoba menafsirkan semua ini sebagai bagian dari dinamika hubungan manusia yang penuh warna dan kompleks. Kamu bertanya-tanya dalam hati, apa aku ada salah? Apakah aku ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan mereka? Apakah aku terlalu berlebihan? Tapi sejauh yang kamu ingat, kamu tetap berpegang pada dirimu yang biasa, jujur, terbuka dan tidak punya niat jahat kepada siapapun. Kamu bukan tipe orang yang suka ikut drama, yang suka memelintir dan memutarbalikkan fakta, dan kamu sangat menghargai kejujuran serta keaslian dalam berinteraksi. Tetapi mengapa di tengah semua itu, rasanya kamu dijauhkan, disudutkan, dan seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres yang sulit kamu pahami? Semakin lama kamu diam dan mencoba menenangkan diri, semakin terasa semuanya mendapatkan bentuk dan maknanya yang lebih dalam. Perasaan itu seperti gelombang yang datang perlahan, menenangkan dan sekaligus mengikis kepercayaanmu dari dalam. Kamu mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar soal orang yang berubah sikap, melainkan ada sesuatu yang mempengaruhi mereka secara diam-diam. Sesuatu yang sedang dimainkan di balik layar, yang tak terlihat oleh mata kasat. Ada cerita yang sengaja dibentuk dan disebarkan, berkembang dan menyebar seperti virus yang tak kasat mata, melalui rumor kecil yang terus menyebar, dan memperkuat jarak di antara kalian,
hingga akhirnya kamu dianggap sebagai masalah di mata mereka. Padahal kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini. Rasanya seperti berperang dalam sebuah permainan yang tidak adil, di mana kamu sendiri tidak pernah tahu aturan mainnya secara pasti dan penuh teka-teki. Lalu, potongan-potongan kecil dari kejadian dan kata-kata itu mulai saling menyatu membentuk gambaran yang semakin jelas di mata dan hati kamu. Teman yang dulu dekat dan akrab, tiba-tiba menjaga jarak dan tampaknya menghindar darimu tanpa alasan yang jelas. Obrolan yang dulu penuh tawa dan keakraban, mendadak terhenti saat kamu datang, dan digantikan oleh keheningan yang menegangkan. Kalimat-kalimat yang dulu kamu ucapkan secara pribadi, sekarang terdengar berbeda dan dipakai orang lain dengan versi yang berbeda pula. Seolah-olah semua yang kamu lakukan dan katakan sedang dipelintir dan disusun kembali agar sesuai dengan narasi yang mereka inginkan. Rasanya aneh dan menyakitkan, karena semuanya terlalu rapi, terlalu terencana, dan terlalu sistematis sehingga sulit disebut sebagai kebetulan semata. Kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaksengajaan, lebih dari sekadar kebetulan kecil yang tak berarti. Ada niat tersembunyi yang sedang dimainkan di balik semua ini, yang bertujuan untuk menjatuhkanmu secara diam-diam dan perlahan-lahan. Dari sini, kamu sadar bahwa ada satu orang, atau mungkin lebih, yang punya niat tersembunyi, yang tidak tampak secara kasat mata, tetapi sangat terasa di hati dan pikiranmu. Mereka diam-diam menyusun cerita, mengatur opini, menyebar bisik-bisik, dan tetap tampil seolah-olah tidak tahu apa-apa, seolah-olah peduli dan netral. Tetapi sebenarnya mereka adalah arsitek dari semua konflik dan drama yang sedang berlangsung di sekelilingmu. Waktunya kamu berhenti menebak-nebak dan mulai melihat lebih dalam, karena semesta sendiri sudah berbicara lewat simbol dan tanda-tanda yang nyata. Dalam pembacaan simbolis dan spiritual, 7 kartu tarot muncul dan menyampaikan satu pesan utama. Ada yang tersembunyi di balik semua yang tampak. Kamu diminta untuk melihatnya dengan jernih, tanpa prasangka dan tanpa emosi yang terlalu terbawa, agar kamu dapat memahami kenyataan yang sebenarnya. Kartu pertama, The Moon, muncul sebagai pertanda bahwa banyak hal yang tidak seperti kelihatannya, dan orang yang kamu kira sebagai teman bisa saja menyimpan niat berbeda, berperilaku halus dan licik, bermain permainan yang tersembunyi dari pandanganmu. Mereka bermain halus, nggak frontal, nggak terang-terangan, tapi perlahan dan pasti mengendalikan situasi dari balik layar dan menciptakan suasana yang penuh ketidakpastian dan kebingungan. Lalu muncul Seven of Swords yang menunjukkan seseorang yang bergerak diam-diam, yang tidak hanya menyebarkan cerita, tetapi juga mencuri kepercayaan dan mengkhianati dengan cara yang sangat halus dan licik. Mereka mempelajari caramu bicara, bergaul, bahkan mencintai dan memberi perhatian, lalu memanfaatkan celah tersebut untuk menjatuhkanmu dari belakang secara perlahan dan tanpa kamu sadari. Mereka bisa berinisial D atau F, orang yang selama ini kamu anggap tidak mungkin terlibat, karena tampaknya tidak mencurigakan. Tetapi, sebenarnya mereka adalah pelaku utama di balik semua konflik ini. The Devil muncul sebagai kartu ketiga yang mengungkapkan bahwa di balik semua permainan ini terdapat unsur iri hati dan dendam yang membara. Orang ini merasa kalah darimu dalam hal tertentu, pengakuan, perhatian, posisi sosial, atau keberhasilan yang kamu raih dengan caramu sendiri. Mereka tidak pernah secara langsung menyampaikan perasaan mereka, tetapi keberadaanmu dan keberhasilanmu membuat mereka merasa tenggelam dan tidak berarti. Mereka merasa keberadaanmu mengancam keberadaan mereka, dan karena itulah mereka mencoba menjatuhkanmu dari balik layar, membangun citra negatif tentangmu secara diam-diam. Bisa jadi mereka berinisial J, L, atau A, yang tampil bijak dan spiritual di luar, tetapi energi di balik kata-kata mereka penuh dengan energi negatif dan iri hati yang membakar hati mereka dari dalam.
Queen of Swords hadir sebagai sosok yang cerdas, tajam, dan manipulatif. Ia tidak suka berteriak atau berdebat secara frontal, tetapi mampu mempengaruhi orang lain lewat logika dan kata-kata yang dikemas rapi. Ia pintar, dipercaya, dan biasanya dianggap sebagai pemimpin, tetapi sebenarnya sedang mengatur opini dan pandangan orang lain agar sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nama mereka mungkin mulai dengan R atau E, dan mereka sangat ahli dalam menyusun cerita agar terdengar masuk akal, meskipun sebenarnya penuh bias dan manipulasi yang halus. Five of Cups mencerminkan luka lama yang belum sembuh dan kembali muncul, menyakitimu kembali dari dalam. Mungkin pelaku merasa tertinggal dalam hal tertentu, merasa disisihkan, dan dari situlah semua permainan ini bermula, dengan perasaan tidak cukup, tidak dihargai, dan ingin membalas dendam secara diam-diam. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bersaing secara tidak sehat, karena kamu sendiri tidak pernah menganggap ada kompetisi dalam hubunganmu. Tetapi, perasaan tidak cukup, dan rasa tidak dihargai mereka justru memperkuat keinginan untuk menjatuhkanmu, sebagai bentuk balas dendam yang halus dan penuh dendam. Ten of Pentacles posisi terbalik menunjukkan bahwa si pelaku juga mengalami tekanan dari lingkungan mereka sendiri, yang mengukur keberhasilan dan harga diri dari validasi luar, status, pengakuan, dan pengaruh. Ketika kamu hadir dengan caramu yang natural dan tetap disukai banyak orang, mereka merasa tidak mampu bersaing secara tulus dan jujur. Mereka menyimpan banyak rahasia dan informasi yang kemudian mereka gunakan sebagai senjata diam-diam untuk menekan dan menjatuhkanmu, agar mereka tetap merasa lebih unggul dan mendapatkan perhatian yang mereka inginkan. Dan akhirnya, judgment muncul sebagai panggilan penting bagimu. Sebuah panggilan untuk menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk memilih. Apakah kamu akan terus membiarkan semua ini berjalan dan berlarut-larut dalam ketidakpastian dan konflik? Atau kamu akan tegas memegang kendali dan membangun batas yang jelas demi menjaga energi positif dan keutuhan dirimu? Kamu sudah tahu cukup banyak tentang siapa yang tulus dan siapa yang niatnya tersembunyi. Dan sekarang saatnya untuk memutuskan langkah terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Bukan dengan melawan secara frontal dan konfrontatif, tetapi dengan memberi batas yang tegas, menjaga energi positifmu, dan tidak lagi membiarkan orang-orang yang niatnya tersembunyi masuk ke dalam ruang pribadimu yang penuh ketulusan dan kejujuran. Akhirnya, kebenaran akan muncul ke permukaan. Dan topeng-topeng yang selama ini menutupi kejahatan dan niat tersembunyi akan jatuh satu persatu. Orang-orang yang dulu percaya pada cerita mereka akan menyadari kenyataan yang sebenarnya, dan tidak ada sandiwara atau kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kejujuran dan energi yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk keluar dan membongkar kebohongan yang disembunyikan di balik topeng. Karena kekuatan sejati terletak pada keberanian kita untuk melihat kenyataan dan memilih jalan yang paling membawa kedamaian dan kebahagiaan hakiki. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 8228 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.